Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ada ekspresi aneh di wajah Wu Yuhao Jing Hongchen. Sangat mendominasi di masa lalu, tapi dia terdesak untuk mencicipi anggur sekarang. Ini sama sekali bukan gayanya. Ketika dia memegang kendali atas aula kebajikan termasyhur dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, otoritasnya tidak tertandingi. Aula kebajikan termasyhur adalah salah satu organisasi penelitian paling bergengsi di Kekaisaran Ryu. Bersama dengan aula ibadah, itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Ryu. Namun, auranya sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kultivasinya bahkan tampaknya telah jatuh. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalnya telah berubah selama bertahun-tahun. Kakek, kamu harus minum lebih sedikit. Meng Hongchen menasihatinya. Dari satu sisi, Jing Hongchen mendengus. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak minum? Di kota ini aku tidak diperlukan kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Aku hanya boneka di sini. Su Tianran, aku membantumu ke tempatmu sekarang, tapi kau sudah mendarat dalam keadaan seperti itu. Kau bahkan mengecualikanku dari pembangunan kembali aula kebajikan termasyhur. Karena itu masalahnya, apalagi yang bisa aku lakukan selain minum dan membusuk di sini? Shou Hongchen sangat marah ketika berkata, Su Tianran terlalu tercela. Kamu memberikan banyak kontribusi untuknya di masa lalu. Kamu mendukungnya ketika tidak ada yang melakukannya, tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia mengendalikan Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu sekarang? Ia berani menendangmu ke satu sisi dan memberikan peran penting kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar tercela. Dia hanya menghindari orang-orang dari aula ibadah. Menurut pendapatku, dia bahkan tidak akan peduli tentang aula ibadah jika Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu lebih kuat, kakek. Aku tidak mengerti mengapa kamu tidak pergi ke aula ibadah di masa lalu. Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, bukannya aku tidak mau, aku tidak punya wajah untuk melakukannya. Bagaimana aku bisa menghadapi kakek buyutmu setelah aula kebajikan termasyhur dihancurkan di tanganku? Bagaimana aku bisa pergi ke aula ibadah jika aku tidak punya wajah untuk melihatnya? Mengapa kamu berpikir aku datang ke sini untuk mengambil pos ini? Jika Su Tianran tidak memberitahu kakek buyutmu sebelum dia mengirimku ke sini, akankah dia berani memperlakukanku seperti ini? Kakek buyutmu tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin menghukumku. Apa yang bisa aku katakan? Aku hanya bisa pergi. Aku mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidupku, namun jangan belajar dariku. Kalian berdua sangat berbakat. Bertahun-tahun, kalian berdua juga mengalami peningkatan. Aku hanya menahan kalian di sini sehingga suatu hari kalian akan mewujudkan dunia. Ketika kalian berdua menjadi Feng Hao Doulo, keluarga Hongchen kita akan bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, kalian berdua dapat menemui kakek buyutmu. Aku tidak lagi memiliki potensi, tetapi kalian masih punya. Ketika kalian memasuki aula ibadah, itu akan menjadi hari di mana keluarga Hongchen bangkit sekali lagi. Ketika itu terjadi, kalian harus berjuang untuk menguasai aula kebajikan termasyhur. Itu adalah inti dari kekaisaran kita. Setelah mendengar kata-kata Jing Hongchen, Shou Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Shou Hongchen bahkan mengepalkan tinjunya. Kakek, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras. Suatu hari, kami akan menjadi yang terbaik. Jing Hongchen memandang Shou Hongchen dan berkata, Nak, kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Jika kamu telah menghindari periode waktu ini, kamu akan menjadi tokoh terkemuka di era lain manapun. Sangat disayangkan bahwa Akademi Shrek memiliki terlalu banyak bakat di era ini. Mereka telah menekanmu, sehingga kamu tidak dapat memenuhi potensimu. Kamu bahkan telah menyia-nyiakan banyak potensi mencoba meningkatkan kultivasimu, meninggalkan efek samping. Jika tidak, kamu akan menjadi Feng Hao Doulo mengingat jumlah sumber daya yang kita curahkan untukmu.
Ketika Shou Hongchen berkompetisi di turnamen elit benua untuk kedua kalinya, dia menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya. Dia telah merangsang potensinya sendiri untuk dengan cepat menjadi seorang sakit jiwa. Dia bersiap untuk bersinar di turnamen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan kalah secara tragis. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu ia memulihkan energi vitalnya setelah sembuh selama 5 tahun. Meskipun dia telah berkultivasi tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun, kultivasinya masih tertinggal terlalu jauh di belakang saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi dolo jiwa, tetapi Meng Hongchen sudah di peringkat 87. Segera dia akan mencoba membuat terobosan untuk menjadi Feng Hao dulu. Shou Hongchen berjalan ke depan Qing Hongchen dan mengambil botol anggur dia. Menelan 2 teguk dari sana. Setelah itu matanya memerah saat dia berkata, "Shrek, ini semua salah Shrek. Mereka adalah orang-orang yang menggagalkan takdirku. Suatu hari aku akan benar-benar menghancurkan Akademi Shrek. Jika aku berhasil masuk ke aula kebajikan termasyhur dan mengendalikannya, aku akan membiarkan Huo Yuhao dan yang lainnya menyaksikan Akademi Shrek dihancurkan." "Diam!" Qing Hongchen merebut labu itu kembali. Dia sangat marah ketika berkata, "Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apakah kau pikir kau dapat menghancurkan Akademi Shrek sendirian? Ingat, jangan biarkan ide ini muncul kembali. Jika tidak, kau akan melibatkan seluruh keluarga kita denganmu. Apakah kau mengerti?" Shou Hongchen menukas, "Kakek, tidakkah kau mengajariku untuk membidik sejak muda? Mengapa aku tidak bisa menghancurkan Akademi Shrek? Mengapa? Kamu tidak tahu batas kemampuanmu." Suara bernada rendah terdengar. Mereka bertiga tercengang pada saat yang sama. Mereka berbalik ke arah suara itu. Di malam hari, pencahayaan di dalam istana sangat redup. Pada saat ini, 2 sosok secara bertahap muncul. Mereka semua tercengang ketika melihat penampilan kedua sosok itu. Reaksi Shou Hongchen adalah yang terbesar. Dia hampir melompat maju dengan cepat ketika dia melihat musuhnya. Dia menjadi gelisah, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan diam-diam menatap mereka bertiga. Shou Hongchen dan Meng Hongchen telah tumbuh dewasa. Saat ini Shou Hongchen akan memuntahkan api dari matanya ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meng Hongchen memandang Huo Yuhao dengan linglung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah naksir pertamanya, namun itu hanya berakhir dengan rasa sakit. Meng Hongchen memandang Tang Wutong dengan linglung dan bergumam, "Aku harus memanggilmu apa sekarang?" Tang Wutong juga tampak sedikit canggung saat dia mengangguk padanya. Dia menjawab, "Aku Tang Wutong." "Tang Wutong? Bukankah kamu Wang Qiu atau Wang Dong Er?" Meng Hongchen sedikit heran. Shou Hongchen meraung, "Kakek, lepaskan aku." Ya, Shou Hongchen kini ditahan oleh Qing Hongchen. Matanya kini menyala dan seperti ingin menerkam. "Diam!" Qing Hongchen tiba-tiba berdiri. Shou Hongchen ditampar. Saat ini Qing Hongchen tampak jauh lebih mendominasi daripada sebelumnya. Auranya yang menakutkan dan supresi dilepaskan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tersenyum. Dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Qing Hongchen menghilang begitu 10 meter darinya. Qing Hongchen bahkan tidak bisa mengatakan keterampilan apa yang telah digunakannya. Ekspresi Qing Hongchen berubah dan dia berkata, "Kalian berdua pergi sekarang. Tidak perlu mendapatkan bantuan. Cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke kota bercahaya." Dia sedang berbicara dengan Shou Hongchen dan Meng Hongchen. "Tidak, aku tidak akan pergi." Shou Hongchen masih menolak untuk mendengarkan setelah ditampar. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Apakah kultivasinya telah berhenti selama bertahun-tahun? Dia seharusnya menjadi bakat generasi, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh puncak dunia ini lagi. Dia penuh kebencian sekarang. Dia paling membenci Huo Yuhao. "Diam, nyala!" Qing Hongchen menjadi pucat. Bajingan ini, apakah sudah waktunya untuk menjadi emosional? Bahkan 5 dulu transenden jahat dari Kejar Roh Kudus kalah oleh pemuda ini. Apa yang ingin dia andalkan untuk melawannya? Qing Hongchen pernah menjadi kepala aula kebajikan termasyur. Dia punya banyak jalan untuk mencari informasi. Dia tidak percaya bahwa 100 jiwa istana mampu berurusan dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mungkin para jiwa itu sudah mati. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi kedua cucunya sekarang. "Kakek, kita tidak akan pergi. Bahkan jika kita mati hari ini,
Kita harus mati bersamamu. Meng Hongchen berjalan ke sisi Jing Hongchen dan lapisan kabut putih perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan arus udara putih menelannya, namun itu tidak bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini karena dia sadar bahwa racun mematikannya tidak berguna melawan es pamungkas. Xiao Hongchen juga jauh lebih sadar sekarang. Dia menggertakkan gigi dan berdiri di sisi Jing Hongchen. Cahaya keemasan gelap melintas di tubuhnya. Dia melepaskan kodok emas berkaki 3 dan bersiap bertarung. Ketika dia melihat bagaimana mereka bertiga siap bertarung, Huo Yuhao tertawa kemudian dia berkata, "Kepala Aula Hongchen, apakah Anda percaya padaku jika aku katakan kita tidak di sini untuk melukai kalian bertiga?" Jing Hongchen tertegun namun dia tidak rileks karena ini. "Apa yang kalian inginkan?" Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di sisi tanpa peringatan. Bukankah mereka di sini untuk sesuatu? Jing Hongchen telah mendengar bahwa Huo Yuhao pernah memimpin Legion Jiwa untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Ryu, menyebabkan kerugian besar. Apakah dia benar-benar menunjukkan belas kasihan karena dia ada di sini? Penting untuk mengetahui bahwa Kekaisaran Ryu bahkan mengelilingi kota Shrek belum lama ini, tapi Huo Yuhao adalah orang yang memaksa mereka untuk mundur. Huo Yuhao sedikit menghela nafas dan berkata, "Aku benar-benar tidak punya niat untuk menghabisi siapapun. Sejujurnya, sudah bertahun-tahun, tapi apa yang terjadi di masa lalu masih berkilau di depan mata kita. Meskipun kita pernah menjadi lawan, kita seharusnya tidak menjadi musuh jika kekaisaran kita tidak berperang satu sama lain. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian berdua melatihku sehingga aku berhasil berkembang lebih cepat." Mata Xiao Hongchen memerah. "Apakah kau memperlakukanku sebagai batu loncatan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak pernah. Aku hanya memiliki perasaan ini ketika aku memikirkan masa lalu. Kami tidak sebanding denganmu berdua di masa lalu. Namun kami memiliki keinginan bertarung yang kuat. Akhirnya kami menang. Hanya saja kami tidak berharap kamu mengambil jalan yang ekstrim. Jika kamu tidak terlalu merangsang potensimu saat itu, kita masih akan menjadi lawan sekarang. Itu sangat disayangkan. Apakah aku tidak mampu menjadi lawanmu sekarang? Xiao Hongchen sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengubahnya menjadi tong logam emas gelap. Sebuah peluru emas gelap langsung ditembakkan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikannya dengan lembut, menyebabkan suhu tiba-tiba jatuh. Detik berikutnya, peluru emas gelap itu menghilang. Hanya Tang Wutong yang melihat celah kecil di udara tempat peluru melintas. Celah itu memakan peluru. Adapun di mana itu meledak, dia tidak tahu. Ketika mereka bergerak di sekitar Kekaisaran Tianhun selama beberapa tahun terakhir, mereka telah berkultivasi juga. Mereka merasakan kekuatan spasial bagaimanapun. Kekuatan spasial mungkin menjadi kunci bagi terobosan mereka ke limit dahulu di masa depan. Saat ini, mereka telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang kekuatan spasial. Menggunakannya sekarang sudah mulai berlaku. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Dia tahu dia tidak berharap itu akan menyakiti Huo Yuhao, tapi dia juga tidak berharap itu dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao memang jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Bagaimana dia melakukan ini meskipun dia masih sangat muda? Meng Hongchen sangat marah. "Huo Yuhao, mengapa kamu memamerkan kekuatanmu di sini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya, sebaliknya dia berbalik ke Jing Hongchen. "Kepala Aula Hongchen, kami tidak ingin menghabisi siapapun hari ini. Itu sebabnya aku harap Anda dapat meminta cucumu untuk menahan perilaku mereka. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk diajukan." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.